Dan yang lebih penting dari itu adalah jabatan kekuasaan harus didapatkan dengan cara khair, dengan cara yang baik. Jabatan kekuasaan itu harus didapatkan dengan cara yang baik. Tidak boleh dengan cara curang. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannati qabiddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Ali Imran ayat yang ke-26. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah hai Muhammad, Allah adalah pemilik semua kerajaan. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah mencabut kekuasaan itu dari orang yang Dia kehendaki. Allah memuliakan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Di tangannya lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itulah artinya surat Ali Imran ayat yang ke-26. Ada beberapa poin penting dari ayat ini. Pertama, Allah menyebut dirinya sebagai Malik al-Muluk, pemilik semua kekuasaan, pemilik semua kerajaan. Karena itu tidak ada satupun kekuasaan kecuali milik Allah, dan jika ada manusia yang memilikinya, maka itu hanyalah pemberian yang sifatnya sementara. Pada waktunya sang pemilik akan mengambil kepemilikannya. Karena itu Anda para penguasa yang sedang berkuasa hari ini, jangan merasa sombong dengan kekuasaan Anda, karena itu bukan milik Anda. Allah hanya memberikan sebahagian kecil dari kekuasaannya kepada Anda untuk Anda jalankan, dan pada waktunya Allah akan mengambil itu dari Anda. Pernahkah Anda melihat ada raja yang tanpa batas kekuasaannya? Tidak pernah. Andai pun ada raja penguasa yang berkuasa, paling lama sampai meninggal dunia, dan kekuasaan itu akan diambil alih oleh yang lain. Itulah bukti Allah itu Malikul Mulk, pemilik semua kerajaan. Lalu kata Allah, tu'til mulka man tasha. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki. Allah memberikan kekuasaan itu pilihan katanya tu'til mulka, tu'til mulka. Tu'ti itu dari kata ata. Ata itu artinya datang. Secara harfiah, tu'ti itu dari kata ata yang berarti datang. Di dalam bahasa Arab, kata datang itu ada beberapa kata. Salah satunya kata ja'a. Ja'a juga berarti datang. Tapi apa bedanya ata dan ja'a? Ata itu datang dengan sulit, berat. Sementara ja'a itu datangnya dengan ringan dan mudah. Itu kenapa misalnya di surat Yunus ayat 57, ketika Allah menyebutkan datangnya Al-Quran kepada manusia, kepada Nabi Muhammad, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Di situ digunakan kata ja'a
untuk menunjukkan Al-Quran itu datang dengan mudah. Kenapa? Karena turunnya tidak sekaligus. Turunnya bertahap, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Nah, karena datangnya sedikit demi sedikit, bertahap, maka dia datangnya jadi mudah. Karena itulah datangnya Al-Quran disebut ja'a, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum, dan seterusnya. Tapi kalau ata datangnya dengan sulit dan berat, itu kenapa kematian yang datang kepada orang munafik itu disebut dengan kata ata. Baca nanti surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kamu, karena orang munafik itu berat berinfak, kikir. Berinfaklah kamu sebahagian rezeki yang telah diberikan kepadamu sebelum kematian mendatangimu. Ketika Allah bicara kematian mendatangi orang munafik, maka datangnya kematian itu disebut dengan kata ya'ti. Kenapa? Karena orang munafik itu kematiannya datang dalam keadaan berat dan sulit. Coba baca nanti surat Al-Anfal ayat 50 dan surat Muhammad ayat 27. Andai engkau lihat, kata Allah, idz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Andai engkau bisa melihat, kata Allah, orang-orang munafik itu kalau mati, maka malaikat turun menampar-nampar wajah mereka. Dan itu kematian yang berat dan sulit. Berat sekali. Sulit sekali. Itu kenapa kematian mereka datang disebut dengan kata ya'ti. Kedatangannya sangat berat, sangat sulit. Itu kenapa ketika manusia datang menghadap Allah di hari kiamat, maka datangnya dalam bentuk ata. Di surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di situ digunakan atallaha. Karena datang menghadap Allah di hari kiamat itu berat. Kenapa? Di hari itu wajah berkabut, di hari itu wajah berdebu, wajah masam kusam. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Datang menghadap Allah itu dengan sangat berat. Berat sekali. Pertanyaannya, kenapa kekuasaan, jabatan datangnya Allah ungkapkan dengan kata tu'til mulka? Ini memberi isyarat bahwa jabatan itu perkara berat, perkara sulit. Pertama, mendapatkannya berat, sulit. Coba untuk jadi kepala daerah saja berapa uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya. Berapa banyak orang yang harus dikumpulkan untuk mendapatkannya. Berapa banyak hati manusia yang harus dilembutkan untuk mendapatkannya. Apalagi untuk jabatan presiden. Betapa sulitnya dia berjalan ke sana kemari, mencari orang, mengumpulkan orang untuk mendapatkan suara dan dukungan. Ini menjadi bukti bahwa jabatan itu tu'til mulka. Mendapatkannya sangatlah berat dan sulit. Hingga orang menjadi bangkrut karena mencari jabatan dan kekuasaan. Yang kedua, mempertahankannya kalau dapat, itu pun berat dan sulit. Kenapa? Karena begitu Anda berkuasa, akan datang oposisi. Banyak orang yang akan membenci Anda dan berusaha merenggut Anda dari kursi kekuasaan itu. Karena itu tidak sedikit manusia yang stres mempertahankan kekuasaannya. Tidak sedikit manusia yang ketika hendak pensiun menjadi stres. Kenapa? Karena mempertahankan jabatan dan kekuasaan itu pun sangat berat dan sulit. Dan yang lebih hebat lagi, mempertanggungjawabkan kekuasaan itu pun berat. Makanya di akhirat kelak, salah satu yang diteriaki manusia, yang disesali manusia adalah jabatan, kekuasaan. Halaka anni sultaniyah. Celakalah saya. Kenapa dulu saya punya kuasa? Begitu teriakkan manusia di surat Al-Haqqah ayat yang ke-29. Inilah alasan kenapa pemberian kekuasaan oleh Allah disebut dengan kata tu'ti. Pertama, mendapatkannya sangat berat dan sulit. Yang kedua, mempertahankannya sangat berat dan sulit. Yang ketiga, mempertanggungjawabkannya itu pun sangat berat dan sulit. Itu kenapa tu'ti.
Berikutnya, Allah ketika menyebut kekuasaan itu diambil, maka Allah gunakan kata tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah mencabut kekuasaan dari orang yang dia kehendaki. Begini, kata tu'ti atau atta, dia punya sinonim. Sinonimnya itu atau lawannya adalah akhaz atau ta'khuzu. Coba perhatikan yang setelahnya, tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Jadi kata tu'izzu, antonimnya, bukan sinonimnya ya, antonimnya atau tadatnya itu benar. Tu'izzu, tuzillu, itu antonimnya, lawannya. Tapi tu'ti, lawannya harusnya tanzi'u, ta'khuzu. Tapi Allah tidak menggunakan tu'til mulka man tasha wa ta'khuzul mulka mimman tasha. Allah tidak mengatakan ta'khuzu. Sebagaimana harusnya kata tu'ti dilawankan dengan kata ta'khuzu. Tapi kata tu'ti dilawankan dengan kata tanzi'u. Tanzi'u itu artinya mencabut. Kenapa kekuasaan harus tanzi'u, dicabut? Karena kekuasaan itu seperti candu. Sulit memisahkan orang yang sudah berkuasa dari kekuasaannya. Dia seperti candu. Karena itu Allah terpaksa mencabut kasar. Jadi kekuasaan itu ketika hendak diambil itu tidak mudah. Karena itu tidak sedikit Anda lihat orang-orang yang berupaya mati-matian mempertahankan jabatan dan kekuasaannya. Berbagai macam jalan cara dia gunakan agar jabatannya, kekuasaannya tidak lengser, tidak lepas dari dirinya. Maka terpaksa Allah mencabutnya. Ini menjadi isyarat betapa sulitnya manusia menyerahkan jabatannya. Dan dia akan mempertahankan kekuasaan itu dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena kekuasaan itu manis. Dia seperti candu yang membuat manusia takut kehilangan jabatan itu. Karena itu terpaksa dicabut. Tanzi'u. Kalau Anda akan lihat, banyak para penguasa di atas dunia ini yang harus dicabut kekuasaannya lewat demonstrasi besar-besaran, lewat revolusi yang memakan banyak korban. Karena begitulah sifat kekuasaan. Dia akan dicabut dengan keras karena yang bersangkutan tidak mau melepaskan jabatan dengan sukarela. Dan kata Allah, biyadikal khair, di tanganmu segala al-khair, kebaikan. Kenapa al-muluk atau jabatan atau kekuasaan disebut dengan khair? Kebaikan. Ini menjadi isyarat jabatan itu adalah kebaikan. Dia tidak dicela. Jabatan itu kebaikan. Karena orang kalau punya kekuasaan, punya jabatan, banyak kebaikan yang mungkin bisa dia lakukan. Saya kalau berceramah, mungkin hanya sedikit orang bisa jadi baik. Tapi kalau saya menjadi presiden, menjadi kepala negara, maka 270 juta orang miskin bisa menjadi baik karena kebijakan saya. Karena itu kekuasaan itu baik, selama dia digunakan untuk kebaikan. Itulah kenapa kekuasaan disebut dengan kata khair, karena dia adalah kebaikan dan harus digunakan untuk kebaikan. Dan yang lebih penting dari itu adalah jabatan kekuasaan harus didapatkan dengan cara khair, dengan cara yang baik. Jabatan kekuasaan itu harus didapatkan dengan cara yang baik. Tidak boleh dengan cara curang. Tidak boleh dengan cara menipu. Maka Anda yang berkompetisi, mencari jabatan dan kekuasaan, ambillah kekuasaan dengan cara yang baik. Supaya dia menjadi kebaikan dan Anda pun mendapat kebaikan darinya untuk kehidupan dunia dan akhirat Anda. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.